Hai guys, selamat datang di channel Indonesia Belajar. Di YouTube playlist ini, kami akan mengulas dan mereview berbagai command line tools yang dikenal pada sistem operasi berbasis Linux dan Unix, termasuk macOS. Command line tools ini biasa dikenal dengan istilah CLI tools. Kalian juga bisa merequest CLI tools untuk kami review. Caranya mudah saja. Kalian cukup menuliskan request kalian pada kolom komentar video di bawah ini. Nah, pada video kali ini, kami akan mengulas Fish Shell dan Oh My Fish. Yuk, kita mulai sesi pembelajaran kita. Oh ya guys, sekadar mengingatkan, bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya, kami akan selalu mengupload video-video tutorial terbaru terkait dunia IT. Oke guys, yuk kita mulai sesi pembelajaran kita. Nah, sebelum kita membahas Fish Shell, pertama-tama kita akan pelajari apa itu shell terlebih dahulu. Shell merupakan interpreter atau penerjemah yang digunakan oleh sistem operasi untuk menerjemahkan dan mengeksekusi setiap perintah yang kita inputkan. Shell umumnya identik dengan terminal atau konsol. Di sebagian besar distro Linux dan juga BSD, shell yang paling umum ditemui adalah Bash atau Born Again Shell. Nah, di sini kita akan menggunakan Peppermint OS yang merupakan salah satu distro Linux, dan kita akan coba akses Bash Shell melalui terminal emulator. Oke, di sini kita akan coba buka terminal emulatornya. Kita akan perbesar layarnya, ya. Dan kita akan perbesar fontnya juga. Oke. Nah, ini adalah Bash Shell atau shell yang memang umum dibundle oleh sebagian besar distro Linux dan juga BSD. Kita akan coba demokan beberapa hal yang bisa kita lakukan atau beberapa perintah yang bisa kita eksekusi pada Bash Shell ini. Salah satunya adalah pwd atau Print Working Directory. Oke, kita juga bisa melakukan ls ya untuk melihat daftar direktori yang ada. Lalu kita bisa berpindah direktori. Ya, misalkan kita mau ke Documents, kita bisa cd Documents. Ya, ada autocomplete-nya juga. Kita bisa menekan tombol Tabs di sini. Oke, kalau kita pwd lagi, ya, posisinya sekarang sudah berada di Home Belajar IDN Documents. Dari posisi sebelumnya yang berada di Home Belajar IDN. Di sini kita juga bisa membuat sebuah direktori baru, ya, mkdir. Misalkan direktori saya, misalkan direktori underscore saya. Oke, kalau kita ls di sini, ya, ada direktori saya. Kalau kita mau masuk ke dalamnya, bisa cd direktori saya. Seperti ini. pwd, ya. Pathnya ada di Home Belajar IDN, Documents, direktori saya. Ini seharusnya C ya, bukan K. Nah, lebih kurang seperti itu. Ini adalah shell, ya, di mana kita bisa berinteraksi dengan sistem operasi kita dengan memanfaatkan shell ini. Nah, default shell yang kita miliki saat ini adalah Bash Shell atau Born Again Shell. Nah, selain Bash, terdapat juga beberapa shell lain. Salah satunya adalah Fish. Fish sendiri merupakan kependekan dari Friendly Interactive Shell. Di sini kita akan coba menginstal Fish Shell dengan memanfaatkan Package Manager. Nah, karena Peppermint OS ini merupakan salah satu turunan dari Ubuntu, maka kita bisa menggunakan apt-get untuk melakukan proses instalasinya. Saya balik ke Home Directory dulu, ya. Kita akan coba melakukan instalasi Fish di sini. Sudo apt-get, ya. Install Fish. Lalu kita masukkan password kita di sini. Oke, apakah akan melanjutkan proses instalasi? Kita akan jawab ya di sini. Nah, sembari menunggu proses instalasi yang sedang berjalan, kami akan mengajak kalian untuk melihat homepage dari Fish Shell ini. Nah, ini adalah official homepage dari Fish Shell, ya, fishshell.com. Kami juga akan menyertakan alamat homepage ini pada deskripsi video di bawah. Sehingga kalau kalian mau akses halaman homepage-nya dan mau mencari tahu lebih lanjut mengenai Fish Shell, kalian bisa mengakses informasi tersebut pada halaman homepage ini. Oke, selanjutnya kita akan kembali ke terminal lagi.
Nah, bisa dilihat di sini, proses instalasinya baru saja selesai. Saya clear screen dulu saja. Nah, berikutnya, untuk memasuki Visual ini, kita bisa lakukan dengan mengetikkan komen vis di sini. Oke. Nah, begitu kita mengetikkan komen vis, ya, maka shell kita sudah berubah nih. Yang tadinya dari Bash, sekarang menuju Visual. Di sini juga ada keterangan, Welcome to Vis, the friendly interactive shell. Ya, atau selamat datang ke Vis, ya, friendly interactive shell. Nah, di sini kita akan coba eksekusi beberapa perintah yang sebelumnya pernah kita eksekusi di Bash shell. Kita coba pwd di sini, ya, berjalan. Nah, yang menarik dari sini adalah sewaktu kita mengetikkan P, ya, lalu sudah muncul suggestion, ya, atau saran, ya. Dan kalau kita perhatikan di sini huruf P-nya masih merah, ya. Lalu kita ketikkan W di sini masih merah. Waktu kita mengetikkan D, ya, maka sudah menjadi putih. Nah, kalau putih ini, ya, atau warna yang lain bisa jadi hijau nanti kalau di terminal kalian, ini sudah mengindikasikan atau menjadi pembeda, ya, antara komen yang tepat dan komen yang belum komplit di sini. Ya, dan di sini cukup menarik dan sangat dibantu sekali. Oke, berikutnya kita akan coba lihat ls, ya. Kalau kita mau menuju ke documents, kita bisa cd documents di sini. Oke. Dan ada autocomplete-nya juga. Nah, seperti ini. ls-l, ya, seperti itu. Kalau kita mau membuat direktori baru, kita juga masih bisa menggunakan mkdir di sini, ya, bahkan ada auto suggestion-nya. Oke, misalkan mkdir coba dir. Oke, kalau kita ls-l, ya, ada coba dir. Kalau kita mau memasuki coba dir, bisa cd coba dir di sini. Oke, lebih kurang seperti itu. Jadi sama persis, ya. Segala perintah yang bisa kita eksekusi di Bash shell juga bisa kita eksekusi di Visual ini. Nah, selanjutnya kita akan coba demokan nih beberapa kelebihan yang dimiliki oleh Visual kalau dibandingkan dengan Bash shell. Salah satu kelebihan utama adalah di auto suggestion. Tadi juga bisa kita lihat bersama ya guys, ya. Misalkan kalau kita mengetikkan ls, ya, lalu ada auto suggestion di sini, ya, -l. Nah, kalau kita mau mengikuti auto suggestion ini, kita bisa menggunakan panah kanan, guys. Seperti itu. Nah, yang lebih menarik lagi adalah seperti ini nih, guys. Misalkan ls, ya. Dan kita mau cari tahu nih, ls itu nanti ada opsi apa saja. Ya. Caranya tinggal ls, lalu diikuti dengan dash, seperti ini. Lalu kita ikuti dengan tab. Nah, seperti ini, guys. Ya. Nanti kita akan disuguhkan oleh seluruh options yang memungkinkan untuk kita eksekusi dengan menggunakan komen ls ini. Ya. Dan ini sangat-sangat membantu sekali kalau menurut kami. Oke, apalagi kalau sudah disertai dengan keterangan semacam ini. Ini sangat-sangat handy sekali. Sangat-sangat membantu sekali. Oke, misalkan kita mau ls minus c kecil di sini. Ya, bisa juga. Nah, fasilitas semacam ini tidak kita temui kalau kita menggunakan Bash shell. Lalu ada hal lain lagi yang cukup menarik sebenarnya. Kalau kita cd di sini, ya, ketika kita tab, ya, kita bisa memilih direktori mana yang mau kita masuki di sini. Oke, cukup menarik sekali dan cukup interaktif di sini. Nah, selanjutnya kita akan coba tingkatkan lagi nih guys kemampuan dari Visual ini dengan menggunakan Oh My Vis. Oh My Vis menyediakan layanan yang memungkinkan kita untuk melakukan instalasi plugins dan themes pada Vis. Pengembangan dari Oh My Vis ini terinspirasi oleh framework serupa yaitu Oh My Z Shells yang dibangun untuk Z Shell. Z Shell sendiri merupakan shell lain yang juga cukup banyak digunakan. Sebelum menggunakan Visual, saya juga termasuk pengguna Z Shell. Untuk dapat menginstal Oh My Vis, pertama-tama kita mesti memastikan dulu kalau Git sudah terinstall di sistem kita. Caranya seperti ini guys. Saya clear dulu ya. Kita bisa ketikkan perintah git ya. -- version. Oke. Nah, di sini juga sebenarnya sudah ketahuan ya guys ya. Git itu tidak dikenali ya. Saya ulangi sekali lagi ya. Saya ketikkan git ya, tulisannya merah. Berarti git itu tidak dikenali sebagai command yang valid di sistem ini. Atau dengan kata lain, git memang belum terinstall di sistem ini. Nah, oleh karena itu, kita bisa install git terlebih dahulu. Caranya, ya kita bisa sudo di sini. Ya.
lalu apt-get install git. Ya, kita akan coba install git di sini. Oke, apakah kita mau melanjutkan dengan proses instalasi? Ya, jawabannya adalah ya. Lalu kita enter. Oke, di sini Git sudah terinstall di sistem kita. Ya, saya coba clear screen dulu di sini. Setelah Git terinstall, selanjutnya kita bisa install ohmyfish dengan memperhatikan petunjuk atau dengan mengikuti petunjuk instalasi yang tersedia pada GitHub page dari ohmyfish ini. Nah, di sini kita akan ajak kalian untuk melihat GitHub page milik ohmyfish. Nah, ini ya github.com/ohmyfish/ohmyfish. Nah, di sini kalian nggak perlu khawatir karena kami juga akan menyertakan link dari ohmyfish ini pada deskripsi video di bawah ini. Jadi kalian bisa mengkopinya dari sana. Nah, di sini ada petunjuk instalasi atau instruksi untuk melakukan instalasi, yaitu ini, ya. Nah, di sini yang perlu kita lakukan adalah kita tinggal mengcopy perintah ini saja, ya. CURL, ya, atau copy URL -l https://get ohmyfish, ya. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan, kita juga perlu memastikan CURL ini atau CURL ini memang sudah kita install di dalam sistem kita. Kita coba dulu ya, guys. CURL, oh ternyata CURL ini belum terinstall di sistem kita. Oleh karenanya, di sini saya juga perlu melakukan sudo apt-get install CURL. Oke, begitu CURL-nya sudah terinstall atau CURL-nya sudah terinstall, saya bisa clear screen. Ya, untuk selanjutnya saya bisa paste perintah untuk melakukan instalasi dari ohmyfish ini. Lalu saya tekan enter di sini. Ya, dan proses downloading sedang mulai berlangsung. Ya. Lalu selepas proses downloadingnya selesai, akan dilanjutkan dengan proses instalasi ohmyfish di sistem ini. Nah, di sini proses instalasi dari OMF atau ohmyfish-nya sudah selesai. Bisa kita lihat ya guys di sini, installation successful, welcome to fish, the friendly interactive shell. Ya. Dan kita lihat di sini prompt-nya sudah berubah. Ya, prompt-nya sudah menjadi prompt yang berlogo seperti ikan. Nah, di sini pertama-tama saya coba clear dulu layar saya. Nah, setelah ohmyfish terinstall, selanjutnya kita akan gunakan ohmyfish ini untuk melakukan instalasi plugins dan themes. ohmyfish dapat diakses dengan menggunakan command omf. Ya, jadi cukup mudah ya guys. omf itu berarti ohmyfish. Untuk melakukan update, kita bisa menggunakan command omf update. Ya, jadi kalau kita mau mengupdate packages ataupun plugins dan theme yang sudah terinstall, kita bisa menggunakan omf update. Oke, nah di sini sudah ada keterangan bahwa ohmyfish is up to date. Artinya sudah dalam kondisi yang terbaru saat ini. Nah, untuk melihat omf ini memiliki komen apa saja, kita juga bisa menggunakan tab completion ya. Kita ketikkan omf lalu diikuti dengan tab di sini. Ya, dan di sini kita bisa dihadapkan pada daftar dari option-option apa saja yang bisa kita akses dengan menggunakan omf ini. Nah, selanjutnya kita akan coba install beberapa theme. Untuk melakukan instalasi theme ataupun plugins, kita bisa memanfaatkan command omf install lalu diikuti dengan nama theme atau plugins yang kita inginkan. Kita juga bisa memanfaatkan auto completion untuk menampilkan daftar pilihan theme atau plugins yang ingin kita install. Nah, misalkan di sini kita mau omf install, ya berarti kita pilih yang install. Lalu berikutnya daftar hal-hal apa saja atau daftar plugins dan themes apa saja yang bisa kita install, kita bisa cari dengan menggunakan tab completion. Nah, seperti ini. Oke, di sini kita disuguhkan pada sejumlah dan berbagai pilihan plugins dan theme yang memungkinkan untuk kita install. Misalkan saja di sini kita ingin melakukan instalasi sebuah themes ya, yang namanya adalah Agnoster. Ya, ini juga theme yang cukup menarik dan salah satu theme favorit saya sebenarnya. Agnoster, ya omf install Agnoster. Lalu kita enter ya, dan akan terjadi proses downloading lalu diikuti dengan proses installing di sini. Nah, seperti ini.
Oke, hasilnya nggak terlalu bagus di sini ya, karena Nerd Fonts juga belum terinstall di sistem ini. Kita akan coba pilih theme yang lain ya. Misalkan kita akan pilih Lambda di sini. Kita coba install Lambda. Oke, ini adalah theme Lambda ya. Bisa kita lihat ya, tampilannya juga berbeda sekali dibandingkan dengan theme sebelumnya. Lalu theme lain yang akan kita coba install adalah Toaster. Ini juga salah satu theme yang cukup menarik. OMF install Toaster. Oke, kalau sudah ya, ini adalah theme Toaster. Nah, kalau kita mau berpindah dari satu theme ke theme yang lain setelah proses instalasi theme yang berjalan, kita cukup menggunakan OMF theme ya, lalu diikuti dengan nama theme yang mau kita tuju. Misalkan kita mau ke theme Lambda, maka kita panggil saja di sini Lambda. Nah, seperti itu. Oke, jadi cukup mudah ya guys. Beberapa themes yang disuguhkan dalam Oh My Viz juga memiliki fasilitas Git Aware. Ya, kita tahu bahwa yang namanya Git adalah version control system, dan alangkah baiknya dan alangkah membantunya kalau memang shell ataupun themes yang dimiliki oleh shell kita bisa memahami konteks dari Git. Nah, kita akan coba di sini ya guys. Kita akan coba clone repository yang saya miliki. Misalkan saja di sini repository talks ya, sebagai uji coba atau demo. Lalu kita akan coba clone repositorinya ke local repository. Kita copy ya. Kita minimize, kita akan coba clone repository ini. Saya pastikan di home directory dulu. Lalu saya panggil git clone. Oke, lalu kita coba paste di sini repository yang ingin kita cloning. Proses cloningnya sudah selesai. Berikutnya kita akan coba masuk ke repository yang baru saja di clone tadi, ya, cd talks di sini. Oke. Nah, kita bisa lihat ya guys di sini, ya, ada penanda masternya. Kita ls di sini, ya, atau ls-l, ya. Di sini master mengindikasikan bahwa saat ini kita sedang berada di master branch, ya. Kita akan coba masuk ke salah satu dari direktori yang ada, misalkan di PyCon ID, ya, cd 2019, PyCon ID, ya, ls. Misalkan kita ingin melakukan modifikasi, ya, sebagai contoh di sini kita mau membuat sebuah file kosong di sini, touch misalkan kosong.txt. Oke. Lalu kita ls-l. Ya, nah di sini juga sudah ada perubahan nih guys ya. Ada penanda bahwa saat ini konteksnya terjadi modification pada repository di branch master ini, ya. Oke, ls lagi, ya. Nah, kalau kita mau melakukan commit, misalkan di sini git add, ya, dot. Nah, sewaktu kita melakukan staging, ya, dengan menggunakan git add dot, ya, di sini juga sudah ada perubahan statusnya. Lalu berikutnya, kalau kita mau melakukan commit di sini, ya, git commit misalkan, -m, ya, kita berikan commit message-nya, testing. Oke. Oh, di sini saya belum melakukan konfigurasi terhadap Git saya, ya. Oke, di sini kita akan coba konfigurasi terlebih dahulu Git kita, ya. Git config -- global user.email. Misalkan saja user emailnya adalah belajar IDN. @peppermint.os misalkan. Oke, lalu kita juga perlu config username-nya, ya, git config -- global. Oke. Dalam hal ini kita mau user.name, ya. Username-nya adalah belajar IDN misalkan. Oke, kalau sudah, berikutnya kita bisa melakukan git commit, ya. Nah, bisa dipastikan di sini atau bisa diperhatikan di sini. Ya, sewaktu kita selesai melakukan commit, ya, statusnya juga sudah berubah nih, guys. Ya, menjadi seperti ini. Nah, di sini kami hanya ingin mendemokan bahwa sebenarnya ada beberapa theme yang diusung oleh Oh My Viz ini
yang memang sudah Git aware. Nah, jadi buat kalian yang sudah terbiasa bekerja dengan Git, ya tentunya kalian akan sangat dimanjakan sekali dengan fasilitas-fasilitas semacam ini. Nah, ini terkait dengan Themes. Berikutnya, kami akan coba demokan cara untuk melakukan instalasi plugins. Ya. Caranya sama di sini, omf install, lalu diikuti dengan nama pluginsnya. Misalkan di sini ada plugins yang cukup menarik yang mau kita install, namanya adalah Pieces. Oke, proses instalasi pluginnya sudah selesai ya, Pieces successfully installed ya, tetapi ternyata ada masalah sewaktu melakukan proses reloading di fish shell-nya ini. Nah, ini kita bisa antisipasi dengan cara keluar dulu dari fish shell-nya, ya, exit dulu di sini. Saya coba exit, ya, kembali ke bash shell, lalu kita balik lagi ke fish shell-nya dengan mengeksekusi perintah fish di sini. Oke, selanjutnya kita akan coba ya efek dari plugin Pieces tadi. Misalkan di sini echo, ya kita mau mencetak sesuatu, ya. Nah, ini efek dari Pieces, guys. Jadi Pieces itu pasangan, ya. Misalkan di sini kalau kita mengetikkan tanda petik ganda, ya maka akan keluar pasangan penutupnya. Ya, misalkan hello world di sini. Hello world. Dan nggak hanya petik ganda, tetapi juga hal-hal lain yang biasanya berpasangan. Contohnya, kalau di sini saya ketikkan hello world lalu kurung kurawal buka, ya, maka akan otomatis langsung dibuatkan kurung kurawal tutupnya. Atau kalau saya buat kurung buka, maka secara otomatis juga dibuat pasangannya, yaitu kurung tutupnya. Nah, ini adalah efek dari penggunaan plugins Pieces tadi. Nah, selain Pieces, sebenarnya ada banyak lagi plugin-plugin lain yang bisa kita install di dalam Fish ini. Ya, caranya untuk melihat semua daftar plugins, seperti tadi omf install, lalu diikuti dengan tab saja. Ya, nah di sini kita akan dihadapkan pada banyak sekali plugins-plugins yang bisa kita install di Fish kita, ya, untuk meningkatkan kemampuan dari Fish yang kita miliki ini. Tentunya di sini juga kita harus bijak ya guys, jangan semua plugins kita install, karena dengan makin banyaknya plugins yang kita install, maka secara otomatis kecepatan dari shell ini juga jadi makin lamban. Berikutnya untuk melihat plugin dan theme apa saja yang sudah kita install, kita bisa lihat dengan menggunakan komen omf list. Nah, di sini. Dan ini cukup manis sekali ya guys, karena di sini ada pengkategorian plugins dan themes. Nah, di sini ada themes yang sudah diinstal adalah Agnoster, Default, Lambda, dan Toaster. Sedangkan plugin yang sudah terinstall adalah Fishpack, OMF, dan Pieces. Langkah berikutnya, kalau kita ingin remove atau melakukan uninstall terhadap suatu themes atau plugin tertentu, ya caranya juga sederhana. Kita cukup panggil saja OMF, lalu remove, lalu diikuti dengan nama theme atau nama plugin yang mau kita remove. Contohnya di sini kita mau remove Agnoster. Agnoster. Oke, successfully remove, ya. Kalau kita panggil lagi omf list, maka Agnoster sudah tidak ada di dalam daftar theme yang sudah terinstall di sistem kita. Lalu berikutnya, in case kalau terjadi permasalahan pada ohmyfish, ya, kita juga bisa melakukan diagnostic test ataupun troubleshooting dengan memanfaatkan komen omf doctor. Oke, nah, sewaktu kita mengeksekusi omf doctor, maka ohmyfish akan melakukan diagnosis atau troubleshooting terhadap dirinya sendiri untuk memastikan tidak ada yang salah dengan OMF dan plugins beserta themes yang sudah diusung oleh OMF ini. Nah, kalaupun terjadi masalah, maka OMF akan mencoba untuk melakukan recovery terhadap dirinya sendiri. Nah, ini sebenarnya salah satu fasilitas yang sangat menarik sekali. Nah, di sini juga ada pesan yang cukup menarik ya guys. Your shell is ready to swim. Ya, artinya ya fish-nya sudah siap bekerja, atau fish-nya ini atau ikannya ini sudah siap untuk berenang. Nah, demikian ulasan fish shell dan ohmyfish. Link untuk menuju official homepage dari fish shell dan ohmyfish juga akan kami sertakan pada deskripsi video di bawah ini. Kalian juga dapat membagikan kesan dan pengalaman kalian selama menggunakan fish shell dan ohmyfish pada kolom komentar di bawah ini. Dan bagi kalian yang memiliki beberapa CLI tools lain yang butuh untuk kami ulas dalam channel ini, kalian juga dapat menuliskan request kalian pada kolom komentar video di bawah ini. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua.
Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, karena ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghasilkan materi pembelajaran berkualitas lainnya. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar, biar bisa bantu banyak orang.